Pada zaman dahulu ada seorang pria Bugis bernama Dayang Malela. Ia merantau ke Sumatera berdiam di Angkola Jaya Sigalangan. Kemudian Dayang Malela memperistri putri Raja Sigalangan yang bernama Silenggana Dalimunte. Putri itu mempunyai saudara laki-laki yang bernama Sultan Marlub yang kemudian dinobatkan menjadi raja menggantikan ayahnya. Karena mengawini putri itu, Dayang Malela diberi gelar Namora Pandebosi yang artinya orang yang ahli dalam menempa besi. Dari perkawinan Namora Pandebosi dengan Silenggana, ia dihadiahi sebidang tanah yang dibukanya menjadi perkampungan. Kemudian diberi nama Atongga, letaknya tidak jauh dari Sigalangan. Di kampung baru inilah Namora Pandebosi tinggal bersama istrinya. Kemudian mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama Sultan Bugis dan Sultan Burayun. Dikisahkan pula Namora Pandebosi mengawini seorang putri Bunian, namun ia terpaksa disembunyikan dengan tujuan agar perkawinannya dengan Namora Pandebosi tidak diketahui Silenggana. Dari perkawinannya dengan putri Bunian itu lahirlah 2 anak laki-laki kembar, yang satu diberi nama Silangkitang dan satu lagi Si Baitang. Pada saat anak itu masih kecil, Namora Pandebosi kembali ke keluarganya di Atongga. Ia tidak pernah lagi mengunjungi istrinya putri Bunian itu. Singkat cerita, setelah Silangkitang dan Si Baitang mulai beranjak remaja, timbullah keinginan mereka untuk menemui sang ayah. Atas persetujuan ibunya, lalu mereka berangkat untuk mencari Namora Pandebosi. Akhirnya mereka sampai di Atongga dan bertemu Namora Pandebosi. Setelah melihat sarung keris yang dibawa Silangkitang dan Si Baitang, Namora Pandebosi menyadari bahwa kedua anak itu adalah putranya. Kemudian ia mengajak mereka tinggal di rumahnya. Akan tetapi, ia tidak memberitahu kepada istrinya Silenggana dan anaknya Sultan Burayun dan Sultan Bugis bahwa kedua anak itu adalah putranya. Setelah Silangkitang dan Si Baitang mulai dewasa, ternyata baru tulang mereka yaitu putri dari Abang Silenggana yang menjadi raja di Sigalangan menaruh hati terhadap Silangkitang. Hal ini menimbulkan kecemburuan terhadap Sultan Bugis karena dia sendiri sangat menyukai baru tulangnya itu. Suatu ketika, Silenggana, istri Namora Pandebosi, mengetahui bahwa kedua anak itu adalah anak dari Namora Pandebosi. Sejak saat itu, ia mulai memperlakukan kedua anak itu dengan cara tidak baik. Begitupun halnya dengan Sultan Bugis dan Sultan Burayun. Sejak lama, mereka tidak senang melihat Silangkitang yang telah menarik perhatian baru tulangnya itu. Karena hubungan antara mereka semakin buruk, Namora Pandebosi menyuruh Silangkitang dan Si Baitang meninggalkan Atongga. Namora Pandebosi mengamanatkan kepada mereka agar menghiliri sungai Batang Angkola. Kemudian apabila mereka bertemu sungai Batang Gadis, diamanatkan pula agar mereka menyusuri sungai itu ke arah hulu. Kemudian diamanatkan juga oleh Namora Pandebosi kepada keduanya apabila suatu hari menemukan satu tempat di mana terdapat 2 sungai berhadapan. Di tempat itulah mereka harus membuka kampung. Sebelum mereka berangkat, Namora Pandebosi menyerahkan sebatang sumbitan dari tanduk kerbau. Sampai sepengetahuan anak dan istrinya sudah diisi dengan emas dan seekor ayam jantan untuk pemberi tanda. Apabila dalam perjalanan Silangkitang dan Si Baitang berhenti, ayam itu harus mereka lepaskan. Dan jika ayam itu berkokok, maka di tempat itulah mereka membuka perkampungan. Sesuai dengan amanat ayahnya, pergilah mereka menghilangkan sungai Batang Angkola. Kemudian mereka bertemu dengan sungai Batang Gadis. Lalu mereka menyusuri sungai tersebut mengarah ke hulu. Setelah sekian lama berjalan, bertemulah mereka dengan 2 sungai yang muaranya bertentangan. Disitulah mereka melepaskan ayam jantan yang mereka bawa. Ternyata ayam jantan tersebut berkokok. Disitulah mereka membangun sebuah perkampungan. Perkampungan tersebut diberi nama Hutanopan. Setelah lama bertempat di Hutanopan, pergilah Silangkitang membuka perkampungan baru, letaknya tidak jauh dari kampung sebelumnya. Kampung tersebut diberi nama Singangu, dan dari tempat itulah Silangkitang menjadi raja. Di kemudian hari, keturunan Silangkitang pergi membuka perkampungan-perkampungan baru. Semakin lama, semakin banyak pula orang yang mendatangi tempat tersebut. Kemudian tempat itu semakin lama semakin berkembang, dan namanya juga berubah dari yang dahulu Hutanopan menjadi Kota Nopan.
Di antara keturunannya itu ialah Bajapande yang menjadi raja di kampung Sayur Mainca. Sultan Saripada menjadi raja di kampung Muara Mais. Sultan Manggu menjadi raja di kampung Tambangan, dan Namora Raya menjadi raja di Raburan. Semua keturunan Silangkitang bermarga Lubis. Kemudian si Baitang pergi pula meninggalkan Huta Panopan dan menetap di suatu tempat yang bernama Temuan. Pertemuan antara Sungai Batang Pungkut dan Sungai Batang Gadis. Di tempat itu si Baitang memperoleh 2 anak laki-laki dalam perkawinannya, masing-masing bernama Muara dan si Partomuan. Di kemudian hari, si Muara pergi membuka perkampungan baru yang dikenal dengan Menambat. Sedangkan si Partomuan pergi ke Huta Daka lalu menjadi raja di sana. Kemudian keturunannya membuka perkampungan baru yang berkembang menjadi Tamiang. Sebagian ada juga yang membuka perkampungan lain yang kemudian berkembang menjadi Huta Pungkut. Semua keturunan si Baitang yang bermarga Lubis berkembang di kawasan selatan Katanopan. Sedangkan keturunan Silangkitang berkembang di kawasan utara Katanopan. Lamban laun keturunan Silangkitang dan si Baitang yang bermarga Lubis menjadi raja-raja di Mandailing dulu sampai ke Pakansa. Dari cerita legenda ini dapat diambil kesimpulan bahwa Daeng Malela yang kemudian bergelar Namora Pandebosi mempunyai 4 orang istri. Salah seorang istrinya disebut sebagai Putri Bunian yang melahirkan Silangkitang dan si Baitang. Kemudian hari melahirkan orang-orang Mandailing bermarga Lubis. Istri pertama dikawininya ketika ia singgah di Toba dan mendapatkan anak laki-laki yang bermarga Sitonggo Lubis. Di Sigalangan, Namora Pandebosi memperistri Silenggana Borudalimunte, melahirkan 2 orang putra bernama Sultan Bugis dan Lutan Burayan, yang kemudian menurunkan orang-orang bermarga Huta Surut. Di samping itu, ia juga memperistri seorang gadis dari Pijor Poling yang tidak jauh dari Sigalangan. Kemudian melahirkan 2 orang putra yaitu Spanawari dan Sibargot lagi, yang kemudian menurunkan orang-orang bermarga Pulungan di Huta Bargot, dekat dengan kota Penanggungan. Dapat disimpulkan bahwa keturunan Namora Pandebosi terdiri atas 3 marga, masing-masing adalah Lubis, Huta Suhut, dan Pulungan. Mereka mendiami beberapa tempat di wilayah Tapanuli Selatan. Nilai-nilai kebudayaan yang terdapat dalam cerita rakyat Namora Pandebosi. Yang pertama, nilai harmonis dan kerjasama. Sesuai dengan amanat ayahnya, pergilah mereka menghilirkan Sungai Batang Angkola. Kemudian, setelah mereka bertemu dengan Sungai Batang Gadis, mereka susuri sungai itu ke arah hulu. Setelah sekian lama berjalan ke hulu Sungai Batang Gadis, bertemulah mereka dengan 2 buah sungai yang berhadapan atau bertentangan muaranya. Kedua sungai tersebut ialah Aik Singingo dan Aik Singangir, mengalir dari arah bertentangan dan kedua muaranya bertemu pada Sungai Batang Gadis. Kemudian mereka melepaskan ayam jantan yang mereka bawa. Ternyata ayam itu berkokok. Sesuai dengan amanat ayah mereka yaitu Namora Pandebosi, maka mereka membuat perkampungan di tempat itu dan diberi nama Huta Panopan ataupun kampung tempat menempah. Yang kedua, nilai kesenian. Kesenian dalam masyarakat Mandailing yaitu tanduk kerbau. Tanduk di atas tersebut berasal dari tanduk kerbau atau horbo muring yang dipotong pada waktu upacara adat perkawinan atau Horja Siriaon. Namora Pandebosi dengan Dayang serta Alus Banang Nabontar, putri dari Datuk Bondaro yang bermukim di Huta Panopan, Padang Bolak dengan memotong kerbau yang besar tiada taranya, di mana tanduk kerbau tersebut diukir sendiri oleh Namora Pandebosi dan keris di tempatnya sendiri. Ketika Namora Pandebosi hendak kembali, Hatongga berpesan kepada istrinya apabila anak-anaknya tersebut kemudian hari ingin menemuinya, maka tanduk yang diukir serta segenggam tanah tempat penanaman tali pusar mereka ditunjukkan sebagai tanda bukti atau pengenal. Yang ketiga, nilai material. Di sana, Daeng Malela melapor kepada Raja Hatongga dan menceritakan kepandaiannya sebagai pandai besi, sekaligus mendemonstrasikan bagaimana cara membuat cangkul, kampak, bajak, parang, tombak, dan macam-macam lagi.
Caranya bekerja bukanlah seperti orang biasa. Besi yang sudah dibakar bisa dibengkokkan dan ditipiskan tanpa alat, cukup dengan menggunakan tangannya. Raja Hatongga sangat heran dan takjub. Akhirnya, Daeng Malela sangat disegani di kampung itu, sampai raja merestui perkawinannya dengan adik perempuan raja yang bernama Lenggana. Sesuai dengan adat Tapanuli Selatan, maka Daeng Malela diberi marga yaitu Lubis. Daeng Malela kini berganti nama menjadi Namora Pandebosi Lubis. Sebagai maharnya, Namora Pandebosi Lubis hanya memberi 3 helai kain tenun petani. Yang keempat, nilai etika. Nilai etika merupakan nilai yang berkaitan dengan sopan dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam cerita rakyat Namora Pandebosi, ada beberapa kutipan yang berkaitan dengan nilai etika, yaitu 1. Di waktu Silang Kitang dan Si Baitang mulai beranjak remaja, timbullah keinginan mereka untuk menemui sang ayah. Atas persetujuan ibunya, lalu mereka berangkat mencari Namora Pandebosi. Kedua, sesuai dengan amanat ayahnya, pergilah mereka mengilirkan sungai Batang Angkola. Ketiga, kemudian mereka melepaskan ayam jantannya yang mereka bawa. Ternyata ayam itu berkokok. Sesuai dengan amanat ayah mereka, Namora Pandebosi, maka mereka membuka perkampungan di tempat itu dan diberi nama Huta Panopan. Dan yang kelima, sistem kepercayaan. Di dalam masyarakat Mandeling mempercayai bahwa Namora Pandebosi adalah nenek moyang masyarakat Mandeling Julu yang bermarga Lubis. Pada cerita rakyat Namora Pandebosi, sistem kepercayaan ini terdapat di kutipan selama berabad-abad lamanya, dan sampai sekarang masyarakat Mandeling mempercayai bahwa Namora Pandebosi adalah nenek moyang orang-orang Mandeling yang bermarga Lubis. Namora Pandebosi dan istrinya yang bergelar Nantuan Layan Bolan mendapat 2 orang anak laki-laki yang diberi nama Sultan Rayun dan Sultan Bugis. Pada suatu ketika, Namora Pandebosi pergi menyumpit burung ke tengah hutan, dan di sana dia bertemu dengan seorang putri orang Bunian dan mengawininya. Dari perkawinannya itu, Namora Pandebosi mendapat 2 orang anak lelaki kembar yang masing-masing diberi nama Silang Kitang dan Si Baitang. Ketika kedua anak tersebut masih dalam kandungan, Namora Pandebosi meninggalkan istrinya dan kembali ke Hatongga. Menjelang dewasa, Silang Kitang dan Si Baitang pergi mencari bapak mereka dan menemuinya di Hatongga. Lalu, mereka tinggal bersama bapak mereka di tempat tersebut. Tidak berapa lama kemudian, terjadilah perselisihan antara anak Namora Pandebosi itu dengan anak-anaknya bersama putri raja Sigalangan. Maka Namora Pandebosi menyuruh anaknya Silang Kitang dan Si Baitang meninggalkan Hatongga. Tidak lama setelah ditinggalkan anaknya Silang Kitang dan Si Baitang, Namora Pandebosi meninggal dunia dan dimakamkan di Hatongga. Semua keturunan Baitang dan Silang Kitang yang menyebar di seluruh tanah Mandeling Julu terutama dan di tempat lain dikenali sebagai orang-orang Mandeling yang bermarga.